Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Jalur Merah. Cerita ini ditulis oleh Drama Queen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalur Merah. Kita udah sampai belum sih? Tubuh gempal pemuda yang berjalan di barisan belakang tampak lunglai di bawah cahaya matahari pagi yang belum terlalu terik. Botol minum melayang nyaris mengenai kening pemuda itu. Jamal dengan telak jika ia tidak sigap menangkapnya. Sekali lagi nanya, aku gelindingin kamu sampai ke bawah loh. Sungut Reno jengkel. Ia berjalan ke depan memimpin keenam temannya yang lain. Rambut hitamnya sedikit berkibar tertiup angin, sementara sepasang netara gelapnya menatap tajam ke jalanan menanjak di depan. Jangan galak gitu dong, aku kan cuma nanya. Kita kan udah jalan lumayan lama, kenapa belum juga sampai? Baru juga 20 menit. Dah. Udah dibilangin kamu diam di penginapan aja, kalau ikut pasti kamu ngeluh terus. Kalau aku di penginapan, kalian juga pasti maksa ikut, ya kan? Lagian emang kalian gak ngerasa kalau penginapannya serem? Masa semalam ada suara orang cuci piring di dekat kamar kita, padahal dapurnya di bawah, kan aneh. Bukan kali itu Angga yang lagi ngasap pisau sama gunting. Hah? Buat apa? Buat ngempesin perut kamu kalau masih bawel. Oh iya Angga, kamu pernah naik gunung ini kan? Kita seriusan nih, gak pakai pemandu. Gak usah. Angga meneguk air dari botol dan menyipitkan mata menatap matahari yang mulai beranjak naik. Lagian gunungnya gak tinggi-tinggi amat. Sebelum malam kita harusnya udah bisa balik ke bawah. Kalau kalian kebanyakan ngobrol, kayaknya kita malah bakal nyampe di atas besok pagi deh. Reno tampak jengkel dengan gerakan mereka yang cenderung lambat. Reno kok sewot terus sih dari tadi, lagi PMS ya? Tahu aja tadi pagi kayaknya Reno lupa minum kiranti yang kubawain, makanya jadi bad mood terus ya. Tony tergelak puas meledek saudaranya. Reno memutar mata. Ia tidak punya sesuatu untuk dilempar pada Tony, sementara adik kembarnya itu masih terus tergelak. Gama, kamu gantiin jaga depan. Gama yang sejak tadi hanya diam menikmati pemandangan dan udara segar pegunungan menoleh ke depan. Hah? Kok aku? Tadi katanya kamu yang mau jaga di depan. Bilang aja takut, pasti Reno was-was kalau mendarat di depan nanti ada yang cegat kan? Tony, jangan ngomong gitu. Ini gunung gak boleh sembarangan ngomong. Nanti kamu kena beneran loh. Kenapaan? Kalau kena tai burung sih udah dari tadi nih. Mampus lu, syukurin. Jamal tertawa terbahak-bahak sampai Yan harus memukulinya dengan ransel agar diam. Aku serius loh, jangan kebanyakan bercanda di sini deh. Nanti malah kenapa-napa lagi. Apaan sih Yana? Kamu jangan kebanyakan nonton film horor deh. Lagian sekarang itu banyak ngomong. Kita tukar tempat. Kamu di depan aja biar nggak banyak ngomong. Tony mencibir, tapi ia tetap menurut dan menyusul Angga yang kini memimpin jalan.
Mereka melewatkan beberapa menit berikutnya dengan berjalan dalam diam, meski Tony sesekali tetap berceloteh. Dan Jamal terus bertanya apa mereka sudah sampai. Ketujuh sahabat itu memutuskan menghabiskan liburan akhir pekan mereka dengan mendaki gunung. Berawal dari ide yang dicetuskan Angga pada Tony dan Jamal 2 minggu yang lalu, Tony yang tentu saja antusias dengan usulan itu, kemudian mengajak kembarannya, Reno dan Gama. Yana dan Mita adalah tambahan anggota di saat-saat terakhir. Keduanya baru mendengar rencana teman-teman mereka sehari sebelum keberangkatan dan langsung memutuskan untuk ikut. Mereka berangkat kemarin siang dan menghabiskan waktu 1 malam menginap di penginapan yang terletak tak jauh dari kaki gunung. Barulah menjelang subuh tadi mereka mulai berangkat untuk mendaki. Mereka berencana untuk mendaki sampai ke puncak dan sebisa mungkin kembali sebelum hari beranjak gelap. Kamu bilang pernah kesini, Angga? Sama siapa? Tony bertanya saat mereka tengah beristirahat sejenak di bawah pohon yang teduh untuk melepas lelah. Sama abangku. Angga menenggak air, menyadari botol minumnya yang telah kosong. Sepertinya mereka harus mampir untuk mengisi air nanti. Kebetulan ia ingat pernah melihat sebuah danau dalam perjalanannya kemari sebelum ini. Oh, sama Bang Japra. Kok nggak ngajak kita sih? Ya kan ini diajak. Kenapa nggak ajak abangmu juga? Kan seenggaknya kalau kamu ajak dia, kita bisa lebih ngerasa aman sedikit karena dijagain yang lebih tua. Pasti abangmu sering naik gunung kan? Ya sering sih. Tapi biasanya dia pergi sendirian. Oh gitu ya. Sayang banget. Coba kalau dia juga ikut. Tony menenggak sisa air minumnya dan menyimpan botol di ransel. Kita lanjut lagi. Kalau kelamaan istirahat malah nanti kemalaman baliknya. Oh iya benar. Kita baris kayak tadi ya. Gam paling belakang dan aku di depan. Kita nggak rolling. Mita ikut menyimpan botolnya dalam tas. Ia sedikit mengibaskan bagian depan jilbabnya untuk mengusir gerah meski langit tampak berawan. Tapi perjalanan mendaki membuat mereka banyak berkeringat karena lelah. Kalau mau rolling terserah, tapi yang pasti aku tetap di depan. Ya biar kalau dihadang makhluk kejadian kamu duluan yang disamber. Biasanya yang ngomong gitu yang disamber duluan. Udah kan? Ayo semua jalan. Jamal bergidik menyesali ucapannya sendiri, namun ia menurut untuk kembali ke barisan. Angga, Mita, Tony, Jamal, Yana, Reno, dan Gama. Mereka mulai melangkah menjejakkan jalan setapak yang akan menghubungkan mereka pada puncak yang sudah dinanti-nanti. Habis ini tujuan kita di shelter 3 ya, karena mendung kemungkinan di sana nanti hujan. Kalian udah sedia jas hujan kan? Kalau hujan berarti nanti dingin dong. Tanya Yana, rambut kuncir kudanya bergoyang seiring setiap langkah. Kacamata bulatnya beberapa kali melorot dari hidung yang basah karena peluh. Ya ampun, aku nggak bawa jaket lagi. Kayaknya kardigan ini kurang hangat deh. Ya elah, kok nggak bilang suruh bawa jas hujan? Payung aja aku nggak bawa, apalagi jas hujan. Angga udah bilang berkali-kali, kamunya aja yang budek. Makanya itu kuping dibersihin biar kotorannya nggak numpuk. Kapan coba Angga bilang ngomongnya suka bisik-bisik sih? Ya mana aku denger. Tony memutar mata, tidak terima disalahkan. Terus gimana dong nanti kalau aku nggak pakai jas hujan? Ya udah, kamu sama Yana tinggal aja di sini. Tunggu kita balik. Lagian ya udah tahu mau naik gunung, bukannya apa-apa dipersiapin yang bener. Loh kok kamu jadi yang sewot? Kedua mata sipit Yana memicing jengkel pada pemuda yang berjalan di belakangnya. Iya, kenapa kamu yang jadi sewot sih, Li? Kayaknya kamu emang nggak niat naik gunung kan, makanya marah-marah terus dari tadi. Udah deh, jangan berantem mulu. Mita sejak tadi tidak banyak bicara, tapi celotehan teman-temannya yang tidak habis-habis juga mulai membaca jengkel. Doain aja semoga nggak hujan.
Di atas ada tempat berteduh kok. Kalau kita bisa nyampe di sana sebelum hujan, jadinya nggak bakal basah. Nah, dengar kan? Daripada kebanyakan debat, mending lanjut jalan. Sekarang udah hampir tengah hari dan kita masih belum sampai juga ke puncak. Iya Mita. Mereka bungkam. Tahu lebih baik tidak memancing kemarahan si gadis galak, Angga kembali mengatur barisan seperti semula. Meski sempat beberapa kali berdebat lagi, tapi mereka tetap berjalan dengan teratur tanpa keluar dari jalur. Angga masih terus memimpin jalan, menyemangati teman-temannya yang mulai lelah. Pengalamannya yang pernah menginjak gunung ini sebelumnya membuat yang lain mempercayai Angga untuk menuntun perjalanan mereka. Mereka semua terus menatap ke depan. Sebentar lagi mereka akan sampai di persimpangan jalan yang menentukan. Benaknya mulai berpacu gelisah. Benarkah keputusannya ini? Suara si Amang terdengar samar-samar. Sebagian mendongak dan melihat hewan-hewan itu melompat-lompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Kita kemana lagi nih Angga? Angga terdiam sebentar. Matanya melirik kedua jalur yang terpisah di persimpangan. Diam-diam napas dihela. Lalu dengan berat hati ia memilih sebuah jalur yang dulu dilewatinya saat pertama kali menaiki gunung ini. Lewat sini. Teman-temannya tanpa bertanya berjalan mengikuti Angga yang berbelok ke jalur kiri. Pilihannya akan membawa Angga pada kebenaran kakaknya. Maafin aku semuanya. Yakin lewat sini? Reno menaikkan alis, sedikit menyangkal pilihan Angga. Ia sempat memandang papan petunjuk usang yang tidak lagi bisa dibaca di persimpangan tadi sebelum mereka berbelok. Iya lewat sini. Bentar lagi kita sampai kok, tenang aja. Yang lain hanya mengangguk. Mereka sudah terlalu lelah untuk bicara dan ingin cepat-cepat tiba di puncak. Jadi tidak ada yang bertanya lagi sementara mereka kembali menyusuri hutan. Angga menoleh pada teman-temannya yang serius berjalan menghela napas. Ia meneruskan langkah dengan tetap memimpin di depan. Sejauh ini tidak ada yang curiga. Tidak ada yang bertanya mengapa jalan setapak yang mereka lalui ini semakin sepi saja. Bahkan suara burung tidak lagi terdengar. Kalau capek bilang ya, supaya bisa istirahat. Belum kok. Emangnya kita masih jauh dari puncak ya? Enggak sih. Tapi siapa tahu kalian mau istirahat. Makin ke atas makin susah jalannya. Nggak usah istirahat, mau cepat-cepat sampai. Ini jalannya bener nggak sih? Kok belum sampai juga? Kalau nyasar gimana? Nggak bakal nyasar lah. Angga kan tahu jalan. Kata Yana. Ia sudah melepas kunci rambutnya dan berganti dengan gelung berantakan di puncak kepalanya untuk mengatasi gerah dan keringat. Kacamata disimpannya di saku. Yana hanya memakainya sebagai aksesoris dan matanya masih bisa melihat cukup jelas. Tapi Angga cuma pernah kesini sekali kan? Kamu yakin masih ingat jalannya gak? Tanya Reno dengan mata menyipit. Sejak tadi hanya Reno yang terus meragukan jalur mereka. Angga menghela napas lelah. Ya iyalah, aku masih ingat. Aku yakin kok kita emang lewat jalan ini. Pemuda itu kembali berjalan, diikuti yang lain, sementara Reno diam-diam mengawasi punggung Angga yang berjalan di depan. Ia sedari tadi tidak berkomentar, tapi Reno yakin ia sempat melihat petunjuk arah baru di persimpangan yang menuju ke jalan setapak satunya. Bukannya mereka lalui ini, yang menarik tas Yana yang berjalan tepat di depannya, membuat gadis itu terkejut. Kamu yakin kita lewat sini? Yakinlah, kan Angga yang bilang kita emang lewat sini. Terus kamu percaya? Kenapa harus gak percaya? Angga kan emang pernah kesini. Lagian dia juga ngapain bohong sama kita? Kalau lupa ya dia pasti ngomong lah. Tapi kayaknya emang bukan lewat sini deh. Kalian gak ngerasa ini terlalu sepi buat jalur mendaki? Gak ada orang yang lewat atau nyusul kita dari tadi, padahal di bawah tadi masih rame loh. Lagi pada istirahat kali, komentar Tony yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia meraba-raba ranselnya untuk mencari minum. Lalu ingat botolnya sudah kosong. Ada yang masih punya minum gak? Bagi dong. Di depan sana ada danau. Kita bisa mampir bentar buat minum.
Serius, saya buruan ke sana deh. Aku udah hampir mati dehidrasi dari tadi, kata Jamal. Ia dan Tony bergegas menyusul Angga di depan, sementara yang lain ragu-ragu. Kita lanjut jalan. Menurutku kita harus balik deh. Tapi yang lain udah pada jalan duluan. Yana menunjuk Tony, Angga dan Jamal yang sudah cukup jauh di depan. Yana nggak jalan. Mita menoleh dan baru menyadari teman-temannya yang di belakang tidak ikut melangkah. Nanti ketinggalan loh, ayo biar kita cepat sampai di puncak. Yana menatap Reno dan Gama bergantian. Lalu Mita mulai merasa ragu setelah mendengar penuturan Reno dan Gama. Bagaimana jika mereka memang salah memilih jalur? Oke, kayaknya sekarang mendingan kita lanjut jalan aja deh. Baru nanti setelah kita sampai danau kita omongin sama yang lain ya. Reno dan Gama saling melempar pandang. Yaudah, ayo kita jalan. Mita dan Yana berjalan lebih dulu sementara Reno dan Gama menyusul di belakang mereka. Gama mendongak untuk memandang langit kelabu di balik kanopi dedaunan. Sepertinya memang sebentar lagi hujan akan turun. Ya sudah harus sedia jas hujan dan jaket dengan lapis banyak setelah ini. Loh Yana, kok berhenti? Tegur Gama ketika jalannya dihalangi Yana. Ia menoleh ke depan dan melihat Reno dan Mita sudah menyusul yang lain. Ya kamu duluan aja. Aku mau ikat tali sepatuku dulu, nanti aku nyusul. Oh, oke. Jangan lama-lama ya. Gama berjalan lebih dulu. Melirik Yana yang cepat-cepat mengikat tali sepatunya, ia sengaja memperlambat langkah agar tetap bisa menunggu Yana. Tapi juga menjaga matanya tetap di depan supaya tidak kehilangan jejak yang lain. Sesampainya di danau, Gama mendapati teman-temannya telah selesai mengisi botol minum. Jamal, Angga, dan Tony terlihat tengah ngobrol di bawah pohon sambil minum. Sementara Reno dan Mita tengah bergantian mengisi botol mereka di tepi danau. Gama berjalan mendekat seraya mengeluarkan botol minum miliknya, lalu mengisinya sampai penuh. Udah pada ngisi semua kan? Kalau udah kita langsung jalan ya, sebentar lagi kayaknya bakal hujan. Yana mana Gem? Reno bertanya saat menyadari Gama hanya muncul seorang diri. Oh, tadi dia lagi ke tali sepatunya. Harusnya sih dia udah nyusul. Kamu ninggalin Yana sendirian di belakang? Reno berdecak. Ia menyimpan botol di ransel lalu bergegas kembali ke jalan yang dilalui mereka tadi. Loh, Reno mau kemana? Tony berteriak memanggil, tapi Reno sudah menghilang di balik jalur menurun. Reno nyusul Yana balik. Gama segera menjelaskan. Ia merasa bersalah karena meninggalkan gadis itu seorang diri di belakang. Tadi dia ngikat tali sepatu, kupikir gak lama, jadi aku langsung jalan duluan. Ayo kita juga harus nyusul. Agak mendukas cepat, ekspresinya cemas dan segera saja menular pada yang lainnya. Mereka segera berkumpul dan bergegas menyusul Reno dan Yana yang kembali ke bawah. Reno melangkah tergesa-gesa sembari memeriksa jalan di mana terakhir kali ia berpisah dengan Yana. Suara langkah-langkah di belakang memberinya tanda bahwa yang lain juga tengah menyusul kembali. Yana. Reno memanggil tapi tidak ada jawaban. Tidak ada juga tanda-tanda Yana ada di sekitar tempatnya berdiri. Gimana Reno? Yana gak ada. Reno menoleh dengan langkah cemas. Ia menoleh pada Gama yang datang kemudian. Kamu ninggalin dia di mana, Gem? Harusnya sih di sini. Gama menoleh ke sekeliling dengan gelisah dan semakin merasa bersalah karena tidak menunggui gadis itu. Dia bilang coba sebentar dan nyuruh aku jalan duluan. Terus kamu langsung pergi aja gitu. Kalau dia sampai nyasar gimana? Udah gak usah berantem ah. Gama kan gak maksud gitu Reno. Itu Yana. Mereka serentak menoleh ke arah yang ditunjuk Tony. Yana berada beberapa meter jauhnya di bawah mereka, tengah berdiri di sisi jalan setapak dan memandangi pohon tua di depannya dengan ekspresi kosong. Yana, kamu ngapain bengong di sini?
Kamu bikin kita cemas saja. Yana menoleh, matanya menatap Reno dengan sorot aneh. Sesuatu seperti kabut membayangi kedua sisinya, membuat warna birunya tampak gelap. Pergi, ucap Yana dengan suara paro berat yang jelas sekali terdengar berbeda dengan suara melengkingnya yang biasa. Apa? Pergi dari sini. Yana menjerit dan Reno otomatis melangkah mundur. Tony dan yang lain yang sudah menyusul tersentak kaget. Jamal yang paling penakut dengan cepat menyembunyikan tubuh gempalnya di balik punggung Angga dan Tony. Yana ini kamu kan? Kalian harus pergi dari sini atau mati. Tawa Yana mengudara. Suara Paro yang membuat teman-temannya bergidik sekaligus mengambil jarak. Reno dan Mita yang berdiri paling dekat dengannya saling berpandangan cemas. Tidak ada yang berbicara, tapi mereka juga tidak melangkah pergi. Mata Yana menyorot tajam penuh dengki, sembari menatap mereka satu persatu. Kemudian ia mendadak saja berbalik dan berlari cepat meninggalkan teman-temannya. Yana, tunggu. Sial, Yana. Reno baru hendak berlari menyusul saat Angga menahan tangannya. Jangan disusul. Reno melotot dan menyentak lepas tangan pemuda itu sebelum berlari menyusul Yana tanpa menghiraukan peringatannya. Reno, tunggu. Tony juga segera menyusul diikuti Mita dan Gama. Angga tercebik antara ingin mengejar mereka atau justru berbalik arah. Kita nggak ikut ngejar Yana. Jamal berceletuk takut. Angga hampir lupa teman gempalnya juga masih ada di sana. Ayo kita susul. Angga langsung bergegas berlari dan Jamal mengikutinya dengan setengah hati. Mereka mempercepat langkah agar bisa menyamakan langkah dengan Reno. Reno terus berlari, mengabaikan teriakan Tony yang menyuruhnya kembali. Sampai lengan jaket Reno direnggut, akhirnya terpaksa membuat langkahnya terhenti. Apaan sih? Kalian gak lihat Yana pergi gitu aja setelah ngomong aneh kayak tadi? Bisa-bisanya tenang padahal temennya nyaris hilang. Angga menggeleng berdiri di belakang Tony yang menahan Reno. Dia bukan Yana, jangan dikejar. Apa? Yang tadi itu bukan Yana. Angga bisa merasakan bulu kuduknya meremang sementara kalimat temannya menatap heran. Dia sengaja memancing kita buat mengejar dia. Percaya sama aku, dia bukan Yana. Maksudnya gimana? Itu bukan Yana, itu cuma makhluk lain yang sengaja bikin kita bingung biar berpencar. Maksud kamu makhluk lain? Bukan manusia. Ya, aku sudah pernah ngalamin. Jangan sampai kita semua kena jebakannya lagi. Semuanya tampak kaget dan tidak bisa berkata-kata. Jamal sudah sibuk menarik-narik jaket Tony ketakutan. Namun Reno tidak begitu percaya dengan yang diucapkan Angga. Kamu pernah ngalamin? Kapan? Setahun yang lalu, waktu hiking sama abangku. Kejadiannya persis kayak gini, jadi kalian harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, kalian tanya dulu ke aku buat mastiin. Mereka terdiam dan saling melempar pandang. Mendadak suasana pendakian mereka yang tadinya ceria dan menyenangkan berubah menjadi mencekam. Tak ada yang berbicara. Reno masih mengawasi Angga, mencoba menerka apa pemuda itu berkata jujur atau hanya sedang mempermainkan mereka. Kalian ngapain sih di sini? Suara cempreng yang familiar itu membuat mereka semua tersentak dan langsung menoleh. Jamal menjerit tertahan saat Yana tahu-tahu saja muncul di sebelahnya. Ia melompat menjauh dan bergegas bersembunyi di balik punggung Tony. Aku tadi mau ke danau, kalian malah lari-larian ke sini. Kenapa sih? Netra Yana memandang heran Jamal yang gemetar ketakutan dan berusaha menghindar darinya. Yana, ini beneran kamu? Ya iyalah, siapa lagi? Kalian kenapa kok kayak habis ngeliat setan gitu? Serius sih kamu? Tony juga tidak tampak yakin dengan sosok Yana yang kini berdiri di depan mereka. Bukan aku setan. Ya iyalah, ini aku. Siapa lagi coba?
Oke, kalau gitu aku tes. Kamu sukanya siapa? Hah? Ngapain sih dites segala? Ih, lagian pertanyaannya nggak penting deh. Tony berjalan mendekat dan mencubit sebelah pipi Yana hingga gadis itu memaki kesakitan. Ya nggak salah lagi, cuma Yana yang bisa teriak kayak gini. Yang lainnya hanya menghela napas. Ketegangan yang sempat melanda mereka perlahan kembali mencair. Yana masih terlihat bingung dengan reaksi teman-temannya, tapi ia memutuskan untuk bertanya nanti saja. Itu Yananya udah ketemu, ucap Angga memeriksa langit yang semakin gelap. Yaudah yuk teman-teman, kita lanjut naiknya. Ingat, jangan sampai ada yang hilang atau jalan sendiri lagi ya. Kalau mau berhenti, kasih tahu yang lain biar bisa ditungguin, oke? Perjalanan dilanjutkan setelah memastikan anggota mereka sudah benar-benar lengkap. Ransel dieratkan di pundak, botol minum sekali lagi diperiksa untuk meyakinkan isinya benar-benar penuh semua. Reno berjalan paling belakang dan menghampiri Yana seraya mengamati gadis itu lekat-lekat. Kamu habis dari mana? Kan aku bilang tadi aku ikut tali sepatu. Reno, apa sih? Kok pakai gandeng tangan aku segala? Biar kamu gak hilang. Kamu bikin kita semua cemas, tau gak? Siapa yang hilang? Aku cuma berhenti sebentar, terus langsung nyusul. Kalian aja yang langsung pergi gak bilang-bilang. Pokoknya kamu jangan jalan sendirian lagi. Kalau ada apa-apa bilang, biar yang lain bisa berhenti dan nungguin kamu, ngerti? Iya ngerti, aku kan bukan anak kecil. Ya tapi badanmu kecil, gampang hilang. Jangan keluyuran makanya. Yana berengut mendengar ucapan Reno, namun ia tidak menolak saat pemuda itu kemudian menarik tangannya dan bergegas menyusul teman-teman mereka. Angga melangkah dengan perasaan resah. Ia hampir tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Kejadian barusan benar-benar membuatnya panik setengah mati. Bagaimana kalau setelah ini ada temannya yang hilang lagi? Bagaimana kalau apa yang ia alami tahun lalu kembali terulang, tapi kali ini dengan teman-temannya menjadi korban? Satu tetes air turun jatuh di hidungnya, membuat Angga mendongak. Pelan-pelan ribuan tetes air menyusul jatuh dari langit. Teman-teman, kita neduh sebentar ya. Yang punya jas hujan langsung dipakai aja. Tapi kita neduh sebentar karena Tony gak bawa jas hujan. Mereka menepi sejenak dan segera mengeluarkan jas hujan dari tas masing-masing. Kecuali Tony, ia terpaksa hanya mengandalkan jaketnya untuk melindungi diri dari terpaan hujan dan juga angin yang mulai bertiup kencang. Oh iya, aku juga bawa payung. Nih Tony, buat kamu aja. Kamu pakai aja, aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana? Nanti yang ada kamu masuk angin kalau kehujanan, terus malah ngerepotin yang lain. Bilang aja kamu khawatir sama aku kan? Tony nyengir sementara Mita memutar bola matanya. Ia menerima payung pemberian Mita dan membukanya, serasa sedikit lega karena bisa terlindungi dari hujan. Tuh, Tony udah ada payung. Kita mau istirahat dulu atau lanjut nih? Kalian gimana? Mau lanjut atau istirahat? Lanjut aja, kita masih harus ngejar waktu sampai ke puncak kan? Iya sih, yaudah. Kalau gitu kita lanjut, karena hujan jalannya jadi licin. Hati-hati dan ingat, jangan sampai ada yang jalan sendirian ya. Angga kembali memimpin jalan. Kali ini mereka berjalan lebih lambat. Berhati-hati agar tidak tergelincir. Semakin mendekati puncak, jalan yang mereka lalui semakin terjal. Tanah halus sudah digantikan batu-batu. Meski begitu, pohon di sekitar mereka justru semakin merapat dan mengurung mereka dari segala sisi. Harusnya hari masih siang, tapi karena langit mendung dan juga pepohonan, suasana justru terlihat seperti menjelang malam. Gelap ya? Mita bergumam. Rintikan hujan nyaris membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Kamu hati-hati dong, jangan sampai jatuh, nanti kamu malah gak bisa jalan sampai puncak. Kamu gendong aku dong kalau aku gak bisa jalan. Aku sih mau aja, tapi dengan jalan licin kayak gini yang ada aku juga ikutan jatuh dan kita berdua bakal menggelinding sampai ke bawah sana, mau? Mita mencibir tanpa ia menahan komentarnya dan memilih menyimpan napas untuk tetap bisa meneruskan langkah.
Setelah perjalanan yang dirasa memakan waktu berjam-jam, mereka akhirnya berhenti. Puncak belum juga kelihatan, tapi mereka semua sudah kelelahan dan menggigil dalam balutan jas hujan masing-masing. Tony bahkan sudah basah kuyup karena payung tidak banyak membantu melindunginya dari hujan yang disertai angin. "Angga, kenapa kita belum juga sampai?" tuntut Reno saat mereka berteduh di bawah pohon yang dahannya cukup besar untuk berlindung. "Sebentar lagi." "Dari tadi sebentar lagi terus." Jamal mencibir. Ia memilih duduk meski tanah becek dan menyandarkan kepalanya ke batang pohon. "Kita cuma harus melewati satu shelter lagi, nanti camp di sana. Baru setelahnya kita sampai puncak. Masih pada kuat kan?" Mereka akhirnya memilih duduk berhadapan dengan kaki yang saling sejajar. Tony sibuk mencari tempat yang tidak terkena hujan untuk menghindari pakaiannya menjadi lebih basah. "Yana, kamu gak apa-apa?" Mita khawatir. Ia duduk di samping Yana dan mengusap punggungnya yang menggigil. Enggak apa-apa. Kita mendingan cepet-cepet deh, biar cepet sampai." "Kamu masih kuat jalan?" tanya Reno dan Yana mengangguk. "Ya udah, ayo kita lanjut lagi." Yana bangkit berdiri dengan dibantu Reno. Yang lain juga mulai kehabisan tenaga dan harus saling bantu agar bisa berdiri dengan tegak. Jamal beberapa kali terpeleset di tanah yang licin. Celana dan jas hujan sudah penuh dengan lumpur, membuatnya semakin banyak penggerutu. "Tahu gini aku mending tinggal di penginapan aja deh." Suara Jamal teredam oleh bunyi guntur selagi mereka berjalan. Kilat menyambar di atas dahan-dahan pohon, membuat mereka semakin was-was dalam berjalan. Itu dia. Angga akhirnya menunjuk sebuah tempat peristirahatan tidak jauh di depan. Mereka semua sontak melihat arah yang ditunjuk oleh Angga, dan 6 pasang mata berbinar penuh semangat. Akhirnya tempat berteduh yang layak dengan atap dan lantai yang tidak terbuat dari daun kering dan tanah becek. "Akhirnya, ayo buruan ke sana. Aku pengen cepat-cepat nyeduh nih, lapar." "Ayo Jamal, aku harus ganti jaket juga." Tony merangkul Jamal dan mereka lebih dulu berlari menuju pondok peristirahatan yang ditunjuk Angga. Gama menyeret langkah di tanah berlumpur, kedua netra emas mengawasi sekeliling. Ia teringat ucapan Reno tadi dan merasa janggal dengan tidak adanya pendaki selain mereka. Pondok kayu di depan juga terlihat sepi. Serius Angga ini shelternya? Gama berjalan lebih dekat pada Angga untuk bertanya. "Iya." Angga menyaut, mungkin hanya perasaannya, tapi Gama mendengar nada keraguan di suara Angga. "Kita bisa istirahat di sana sebentar, makan sekalian ngeringin baju. Dan kalau ada yang merasa nggak kuat buat lanjutin tinggal aja. Tapi jangan sendiri, nanti kita jemput pulangnya." Gama hanya mengangguk-angguk. Mereka tiba di pondok dan melepas sepatu yang penuh lumpur untuk dijemur di teras. Angga membiarkan semua temannya masuk lebih dulu, sementara ia tetap tinggal di luar sebentar untuk mengawasi sekitar. Tidak ada siapapun selain mereka di sini. Angga tahu jelas alasannya. Ia semakin merasa gelisah, berpikir untuk memberitahukan teman-temannya alasan sebenarnya ia mengajak mereka ke sini. Saat Angga akhirnya masuk ke dalam, ia melihat yang lain sudah dalam posisi istirahat masing-masing. Tony dan Jamal menyeduh mie instan di sudut. Yana tenggelam dalam tumpukan jaket yang dipakaikan Reno padanya. Mita membersihkan jas hujannya yang berlumpur-lumpur, sementara Gama memeriksa seluruh isi pondok. Angga menaruh tas di sudut dekat pintu, berjalan ke sekitar. Pondok ini masih sama seperti dalam ingatannya, masih usang, penuh debu dan sarang laba-laba. Bedanya Angga tidak sepolos tahun lalu. Ia kemari bukan untuk mengulang kesalahan yang sama. Angga hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi kepada Kaizo.
Enggak, nggak ikut makan. Enak loh. Makan duluan aja, nanti aku masak sendiri. Hujan emang enaknya makan mie sih ya. Jamal ikut menyuap mie instan dan duduk di sofa yang berdebu. Serius nggak mau makan, Angga? Kalau kamu mau aku masakin sekalian, tawar Mita yang sudah ikut duduk bersama Tony dan Jamal untuk menyeduh air. Gimana? Nggak usah. Nanti kalau udah selesai makan, sampahnya dikumpulin dalam satu kantong plastik ya. Nanti kita buang di bawah. Di sini nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke deh. Mita, kamu bawa teh kan? Sekalian bikinin teh buat Jana bisa? Oke. Mita mengangguk. Ia menyeduh teh dalam termosnya, lalu menuang dalam gelas plastik kecil yang kemudian dibagikannya kepada setiap orang. Angga berjalan dengan membawa gelas teh pemberian Mita ke arah jendela. Tempat Gama tengah mengawasi keadaan di luar. Aku yakin kita salah jalan, Angga. Gak ada seorang pun di sini selain kita. Dan tempat ini kayaknya udah gak pernah didatangi sejak lama. Angga menatap Gama sejenak sebelum menyesap tehnya dengan hati-hati. Enggak kok, ini jalannya udah benar. Aku udah pernah kesini, tenang aja, kita nggak bakal salah jalan. Tapi kamu cuma pernah kesini sekali kan? Kamu yakin beneran ingat jalurnya? Kalau kamu emang lupa jalannya, bilang aja enggak, kita nggak bakal nyalahin kamu kok. Kita udah ikuti jalur yang bener kok. Sekarang sepi karena lagi hujan aja. Pasti yang lain masih pada di bawah atau mutusin buat turun lagi. Ya tapi tetap aja suasananya aneh. Mending kita balik aja. Lagian bahaya juga kalau diterusin dengan cuaca kayak gini. Kalau emang kamu ragu, tunggu aja di sini biar aku yang lanjutin perjalanan sama yang lain. Nanti kami jemput lagi ke sini sepulangnya dari puncak. Ah, bukan gitu maksud aku, Angga. Gama menghela napas. Uap napas mereka memburamkan kaca jendela. Cuaca begini rawan banget kalau lanjut jalan ke atas sana. Tanahnya licin, aku takut di sana ada apa-apa dan bikin kita nggak selamat nanti. Jadi mending kita turun ke bawah lagi aja. Kita udah sampai sejauh ini, masa mau balik lagi? Yakin yang lain mau? Ya daripada kenapa-napa kan? Kita masih bisa balik besok. Cuaca hari ini nggak mendukung, daripada maksain naik, malah bahaya kan? Aku sih terserah kalian aja. Gama mengerutkan kening memandang Angga yang memilih menyesap tehnya dan memandangi hujan turun. Kalau gitu aku mau ikut makan dulu sama yang lain. Angga meresponnya dengan gumaman kecil. Ia menurunkan gelas tehnya, berpikir apa lebih baik mengakui tujuan sebenarnya pada yang lain. Awalnya Angga hanya berniat pergi dengan Tony dan Jamal. Mengawasi dua orang tidak akan terlalu sulit. Namun kini ia berada dengan rombongan beranggotakan 6 orang selain dirinya. Akan sulit mengawasi semuanya, menjaga mereka agar kembali dengan selamat. Jika Angga tidak jujur, ia mungkin akan menyesal lagi kalau sampai ada yang celaka. Angga, kita emang mau cepat-cepat sampai atas. Rano muncul di samping Angga membuatnya terlonjak kaget. Ya aku sih terserah kalian aja. Kalau kalian mau sampai puncak ya mau gak mau kita harus cepat-cepat naik. Kayaknya bahaya kalau kita lanjut jalan sekarang. Tony masih jemur bajunya yang basah dan Yana juga masih kedinginan. Kita lanjut jalan nanti pagi aja gimana? Kita nginep dulu di sini dan lanjut nanti pagi buta. Lagian bagus kalau kita sampai pas sunrise kan. Kita mau nginep di sini di tengah hutan begini. Ogah. Janjinya kan kita udah balik ke bawah sebelum malam, kenapa malah jadi nginep di sini? Yang dari tadi ngeluh terus dan bolak-balik minta istirahat dan bikin kita nggak nyampe-nyampe siapa? Kalau kamu mau turun, turun aja sendiri. Kami bakal nginep di sini. Kok gitu sih? Masa kita nginep di tempat serem begini? Masih mending ada tempat daripada kita bangun tenda di tanah becek sana. Pokoknya kita nginep, istirahat yang banyak supaya nanti kita bisa kuat nyampe atas dan turun ke bawah lagi. Rano kembali duduk di samping Yana menawarkan teh tambahan.
Jamal juga sibuk ngobrol dengan Tony sambil menghabiskan mie mereka. Angga ditinggalkan sendirian merenung di jendela dan merasa lebih dilema. Apa ia harus melanjutkan perjalanan sendirian? Angga menarik napas panjang. Ia harus membuat keputusan. Angga tidak bisa membahayakan teman-temannya lebih jauh lagi. Angga, kamu tidur di pojok ya? Aku nggak mau di pojokan pokoknya. Ucapan Tony membuat Angga menoleh. Pemuda itu tengah berebut posisi dengan Jamal untuk menggelar kantung tidur. Iya, terserah, aku tidur di mana aja jadi. Angga berjalan menghampiri tasnya. Ia ikut mengeluarkan kantung tidur, membantu Mita membersihkan debu di lantai agar mereka bisa lebih nyaman. Reno jangan dibolehin deket sama Yana, nanti dia hilaf. Komentar Tony langsung disambut dengan hantaman gelas teh yang sudah kosong. Ngaco, ini juga udah berjarak. Reno menoleh pada Yana yang tengah dibantu Mita menggelar kantung tidurnya. Nih, kamu pakai aja jaketku, masih dingin kan? Udah nggak apa-apa, buat kamu aja. Udah ada Mita di samping aku, jadi nggak begitu dingin. Pakai aja ya nak, kalau kamu memang masih kedinginan jangan sampai malah kena hipotermia. Kamu kan gampang dingin. Kita nggak bakar api unggun gitu biar hangat? Idiot, mau bakar api unggun di pondok kayu begini? Yang ada kita ikut kebakaran. Ya habis gimana dong, masa tempat istirahatnya gini gak ada pemanas sih? Bajuku basah semua nih, gimana kalau masuk angin? Ya kenapa nggak bakar api unggun saja? Lebih enak kalau kita cerita-cerita dulu sebelum tidur. Kalau mau bakar api unggun kita harus cari bahannya dulu. Tadi kan hujan, mau cari kayu bakar juga pasti basah semua. Bakar mereka berdua aja, lumayan sekalian dapat daging panggang. Dasar kanibal. Di sini nggak ada kayu bakar atau korek gitu. Ini tempat apaan sih? Kok nggak ada apa-apa? Mana berdebu banget lagi, nggak pernah ada yang mampir ke sini apa? Ya coba aja cari kalau ada. Reno menarik selimutnya dan mulai memejamkan mata. Ia tidur di sudut terjauh di dekat dinding, berbalik memunggungi Angga, Tony, Jamal dan Gama. Aku mau tidur, capek dari tadi jalan terus. Cih, cemen jam segini tidur, cowok apaan? Belum juga sore. Iya, kalau kita main game aja gimana? Enggak, aku juga mau tidur. Yana ikut membenamkan diri dalam selimutnya dan tidur. Mita mengikuti jejaknya dan mereka tidur saling berdekatan untuk menghangatkan diri. Ya, kok pada tidur sih? Masih siang ini. Tony melirik Angga di sampingnya yang juga sudah memejamkan mata. Begitu juga dengan Gama, hanya Jamal satu-satunya yang masih terjaga. Yaelah, masa kamu doang yang melek? Melesah begadang sama si gendut? Di siapa juga yang mau? Mending aku tidur juga deh, kamu berisik. Tony mencibir, ia berbaring memandang langit-langit. Tangan terlipat di balik kepalanya. Hujan masih turun deras di luar, mengetuk jendela dan juga atap. Sepertinya mereka memang tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kondisi begini. Mau tidak mau mereka harus tetap berteduh. Mungkin akan datang pendaki lain nanti yang bergabung dengan mereka. Suara gesekan di lantai kayu membuat Tony tersentak. Ia bangkit memandang sekeliling. Teman-temannya sudah tidur, bahkan suara dengkur Jamal hampir mengalahkan suara hujan di luar. Tidak ada yang bergerak. Tapi suara gesekan kembali terdengar, kali ini dari dinding kayu di bawah jendela. Tony menahan napas saat sebuah bayangan hitam terlihat dari balik celah kayu. Ia menunggu dengan jantung berdebar, tapi tidak ada apapun atau siapapun yang terlihat di jendela. Suara kayu yang tergesek masih terdengar seperti ada yang tengah menggaruk di luar atau tengah merangkak menghampiri. Tony segera menyembunyikan kepalanya di balik kantung tidurnya. Ia memejamkan mata rapat-rapat, merapalkan setiap doa yang diingatnya. Amit-amit jangan sampai muncul makhluk aneh yang ganggu mereka.
Tengah malam, Mita terbangun mendengar sesuatu mengganggu tidurnya. Ia sempat was-was dan mencoba untuk tidak membuka mata, namun suara langkah kaki yang berjalan ke arah luar mau tidak mau membuatnya memilih terjaga. Mita mengedarkan pandangan, melihat teman-temannya masih tertidur pulas. Namun ada satu tempat yang kosong di samping Tony. Angga, mau kemana? Langkah Angga terhenti di depan pintu, ransel dipakai di punggungnya. Aku mau keluar sebentar. Kemana? Mita perlahan melepas tangan Yana yang memeluknya, lalu beringsut keluar dari kantung tidur. Ia menoleh ke jendela, hujan sudah berhenti dan kini bulan tampak bersinar tinggi di langit malam. Masih belum pagi kan? Belum, kamu lanjut tidur aja. Kamu mau keluar sendirian malam-malam begini? Ya, nanti aku balik lagi bilang sama yang lainnya. Tunggu. Aku ikut kamu aja ya. Mau kemana biar aku temenin? Jangan, gak usah. Di luar gelap, bahaya kalau kamu ikut. Ya masa kamu pergi sendirian lebih bahaya lagi dong. Mau kemana sih? Aku bangunin Tony atau Jamal aja ya buat nemenin kamu. Dibilang gak usah, nanti mereka ngomel kalau dibangunin. Kamu mau kemana sih? Bukan ke toilet kan? Masa bawa-bawa ransel? Kalau kamu lagi kepikiran sesuatu, kamu tinggal bilang aja. Jangan dipendam sendiri. Angga terdiam. Ia memandang Mita yang menatapnya dengan sorot mata kekhawatiran. Angga membuka mulut seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun kemudian ia menggeleng dan memalingkan wajahnya. Kamu di sini aja. Pokoknya aku harus pergi sebentar. Ya, Mita. Angga, tunggu. Mita berusaha mencegah, tapi Angga tidak mengindahkan suaranya dan melangkah cepat meninggalkan pondok. Ia menggigit bibir gelisah lalu bergegas membangunkan Tony. Tony mengerang berusaha menepis tangan Mita yang mengguncang tubuhnya. Mita, kenapa mau dikelonin sini? Kata Tony setengah mengantuk, tangannya terulur pada Mita. Bukan. Gawat, pokoknya bangun dulu deh teman-teman, bangun dulu. Apaan sih? Reno langsung bangkit sambil mengucek matanya, tampak jengkel karena tidurnya terganggu. Angga keluar sendirian. Hah? Ngapain? Mau pup kali, biarin aja lah, nanti juga balik sendiri. Enggak, dia perginya bawa ransel, kita harus nyusul dia. Takutnya kenapa-napa lagi. Tony menoleh pada tempat di sebelahnya dan mendapati sudut tempat Angga tidur tadi sudah bersih. Tidak ada ransel atau kantung tidur yang dilipat. Iya, kemana ya orang itu? Nah itu makanya, aku takut dia di luar kenapa-napa deh. Tadi aku pengen nemenin malah ditolak. Emang gak bener itu anak. Semuanya bangun, kita punya masalah darurat. Gama sontak terjaga saat Reno mengguncangnya, tapi Jamal masih tertidur pulas. Butuh 3 kali tabokan dari Tony dan 1 tinju dari Reno untuk membangunkannya. Ada apa? Kenapa? Ada gempa bumi? Angga hilang, beresin barangmu cepet, kita mau susul dia. Serius? Tidak ada yang menanggapi Jamal. Semuanya sibuk membereskan kantung tidur dan peralatan makan mereka. Sepatu yang dijemur di teras masih belum kering, tapi mau tidak mau harus tetap dipakai. Mereka memastikan semuanya sudah siap, lalu berjalan beriringan keluar. Dia tadi ke arah mana? Aku nggak tahu, tadi dia cuma bilang keluar sebentar. Mita menggigit bibir gelisah, masing-masing mengeluarkan senter dan ponsel. Lalu berusaha menyipitkan mata untuk melihat menembus kegelapan. Masih terlalu gelap, apa nggak bahaya kalau kita pergi tanpa arah begini? Yang penting jangan sampai berpencar. Jangan sampai ada yang jalan sendirian. Deketan semua, kalau bisa pegangan tangan. Jamal langsung menggait lengan Tony yang ditepis dan pemuda itu justru berjalan mendekati Mita. Apa sih, jauh-jauh sana, bukan muhrim. Menampik tangan Tony yang hendak meraihnya dan beralih menggandeng Yana. Mereka lalu melangkah pergi menyusul Reno dan Gama yang sudah berjalan lebih dulu.
Gunung di tengah malam tidak terlihat begitu memukau. Pondok tempat mereka beristirahat berada di puncak bukit dan cukup terang karena tidak banyak pohon. Namun setelah turun, bayangan pohon menghalangi cahaya bulan dan meninggalkan mereka hanya bergantung pada senter. Udara juga begitu dingin padahal hujan sudah berhenti turun. Reno yang memimpin jalan menoleh ke belakang. Gama menyorotkan senter ke sekeliling, mengawasi bayangan-bayangan gelap pepohonan. Tony dan Jamal berjalan berdua di belakang sambil menggerutu, menyalahkan Angga, sementara Yana dan Mita melangkah saling bergenggaman tangan erat untuk menghangatkan diri. Reno, kita nggak pernah pergi ke sini kan? Kita yakin mau asal ambil jalur aja. Kenapa nggak tunggu Angga di pondok aja? Angga pasti belum jauh dari sini. Selama kita tetap jalan sama-sama, aku yakin semuanya baik-baik saja. Ya udah kalau begitu. Reno melepas sarung tangannya, mengambil tangan Yana dan menaruhnya di genggaman gadis itu. Pakai, biar nggak menggigil. Reno kemudian berbalik dan saling berdiskusi dengan Gama tentang jalan yang harus mereka ambil. Yana memakai sarung tangan pemberian Reno sambil berjalan. Mita memeganginya, memastikan ia tidak salah langkah dan terjatuh. Mereka melangkah dengan sangat hati-hati di jalan yang masih basah karena hujan dan hanya mengandalkan sedikit cahaya sebagai penerangan. Kira-kira Angga pergi kemana ya? Kenapa dia pergi sendirian tanpa bilang-bilang? Dari kita mulai jalan ke sini, aku ngerasa anak itu udah mulai aneh. Apalagi sejak kita sampai di pondok tadi, dia diam terus. Ditambah lagi trek hiking kita yang juga aneh, ya gak sih? Setahu aku yang namanya jalur pendakian selalu ramai sama orang-orang. Di bawah tadi kan ramai. Ya, dan setelah kita terus ngikutin jalur yang ditunjukkan oleh Angga, malah jadi sepi. Ya kan, bukan sepi lagi sih. Emang gak ada orang lain kecuali kita di sini. Pondok tempat kita istirahat juga kayaknya udah gak ada yang nempati sejak lama. Kayak gak pernah ada yang mampir ke sini lagi. Terus juga sejak kejadian hilangnya Yana, dia kayak panik. Paniknya bukan karena Yana yang hilang, tapi ada sesuatu yang lain. Maksud kamu apa? Gama menoleh ke belakang, menyadari dua orang yang sejak tadi tidak bersuara. Langkahnya terhenti saat mendapati tidak ada siapapun yang berjalan di belakang Yana dan Mita. Di mana Tony dan Jamal? Hah? Yana dan Mita ikut menoleh ke belakang dan terkejut mendapati tidak ada siapapun di belakang sana. Loh, mereka bukannya tadi di belakang kita? Tadi mereka masih bercanda ya kan? Iya, tadi mereka masih berantem kok di belakang kami. Sialan, mereka ngapain sih pakai acara hilang-hilangan segala? Udah dibilangin jangan sampai berpencar. Reno menggenggam tangannya dan membuat gadis itu tersentak. Pegangan tangan semuanya. Mending kita balik dulu. Siapa tahu mereka emang ketinggalan di belakang, nyusulin kita. Gama dengan canggung memegang tangan Mita, lalu mereka bergegas menyusul Reno dan Yana. Mereka berjalan kembali menyusuri jalan berlumpur yang tadi mereka lewati. Yana beberapa kali nyaris terpeleset karena mengikuti langkah Reno yang terburu-buru. Namun bahkan setelah sampai kembali di pondok, Tony dan Jamal tidak kelihatan. Ya ampun, kalau mereka nyasar gimana? Gimana bisa nyasar sih? Tadi bukannya mereka jalan tepat di belakang kita. Mereka kemana sih sebenarnya? Gama berusaha menerawang di tengah pekatnya malam. Bukannya bantu cari Angga malah ikut-ikutan hilang. Sekarang kita harus gimana? Kita nggak bisa lihat jalur dengan jelas, dan kalau nunggu di sini cuma buang-buang waktu. Belum tentu juga mereka balik ke pondok. Gimana kalau kita mencari aja? Jangan bercanda, yang ada nanti makin banyak yang hilang. Kita tetap lanjut cari mereka. Pasti mereka belum jauh dari sini. Ayo. Reno kembali menggenggam tangan Yana yang juga menggenggam tangan Mita.
dan Mita yang menggenggam tangan Kama. Mereka berempat segera melangkah beriringan dipimpin Reno. Kita sekarang kemana? Yana merasa semakin gelisah dengan kegelapan yang terlalu mencekam di sekitar mereka. Reno menyorotkan senter di ponselnya ke tanah. Matanya menyipit di antara kegelapan. Harusnya sih ada jejak kaki, tapi nggak kelihatan ya. Ya mana kelihatan kalau gelap begini. Lagian pasti udah ketutup sama jejak kaki kita juga karena kita udah balik lagi kan? Reno menghela napas, kabut putih tipis menguar dari mulutnya karena udara yang nyaris membeku. Sejujurnya tangannya yang tanpa sarung tangan sudah bergetar karena malam bertambah dingin. Coba kita panggil, siapa tahu nanti mereka nyaut. Jangan. Angga pernah bilang untuk gak berisik kalau di alam. Nanti malah ada kalian bilang tadi Jamal sama Tony bercanda. Bercanda apa? Gak tahu. Awalnya sih mereka berantem, terus tahu-tahu aja udah pada bercanda. Mereka gak ngomongin sesuatu. Anginnya tadi kan rada kenceng jadi gak kedengeran. Lagian mereka jalannya agak jauh di belakang sih. Semoga aja mereka gak kenapa-napa. Kayaknya kita harus turun lagi ke bawah. Biar nanti kalau emang mereka gak ada di sana kita bisa lapor sama penjaga hutan.